Banget karena motor bisa masuk jalan tol. Kayaknya sampai saat ini Motor di boleh Indonesia jalan tol? cuma ada satu jalan Oh, tol yang memperbolehkan motor deh. di Indonesia jalan tol dia dari boleh kah, bandara itu. guys? Aku orang Indonesia. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum sampurasun kumaha damang guys. Sarang uli jung sumping ke channel abdi saya BDT dari Borneo, Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Jadi hari ini kita akan nonton satu video tinggal di KL bagus dari di Jakarta guys. Itu video yang kita akan buat reaction kali ini guys. Jadi apakah benar kita akan sama-sama nonton apa pendapat orang Indonesia tinggal di Malaysia guys. Jadi moga kawan-kawan semua yang menonton ini saya doakan dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ojo lali di subscribe channelku good people. Jangan lupa klik like, komen dan share kepada teman-teman kalian guys. Oke, semoga video ini membawa manfaat dan tanpa berbasa-basi, let's go kita nonton isi kandungan video ini. 1, 2. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Ketika disuruh dinas ke Indonesia, Dinas. alhamdulillah pulang kampung dibayarin. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Pas pulang ke Jakarta, tas tuh pasti penuh sama oleh-oleh buat keluarga. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Pas pulang ke Jakarta, jadwal langsung padat buat ketemuan sama saudara dan teman-teman. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Jujur, kangen Gojek sama GrabBike. Kangen Di sini Gojek. tuh ada Grab, InDriver, AirAsia, Gojo, tapi itu semua mobil, nggak ada yang motor. Pernah nanya sama teman-teman di sini, kenapa sih nggak ada ojek? Jadi katanya karena tukang ojek itu biasanya kan laki-laki, terus penumpangnya biasanya perempuan. Nah, itu tuh nggak boleh, mereka tuh dempet-dempetan di motor kalau mereka bukan keluarga atau bukan muhrim. Jadi kalau di sini kalau deket harus jalan kaki atau naik skuter. Usahakan kalau berangkat jangan mepet waktu. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Shock banget karena motor bisa masuk jalan tol. Kayaknya sampai saat ini Motor di boleh Indonesia jalan tol? cuma ada satu jalan tol yang memperbolehkan motor deh. Di Indonesia jalan tol dia dari boleh kah, bandara itu. guys? Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Di sini pengguna jalannya pengendara motor, mobil itu cenderung lebih sopan. Dan di sini nggak banyak yang klakson-klakson. Tidak Coba banyak kalau di Jakarta, horn. traffic light baru hijau, udah klakson semuanya. Ini dia barang-barang yang wajib ada di rumah orang Indonesia dimanapun kita berada. Plastik bekas belanja. Ini berbagai macam ukuran ya, Wow. berbagai macam warna juga. Kita pakai lagi buat barang lain atau buat sampah. Maggi. Ini kudu banget wajib Indomie. nyetok karena penolong di akhir bulan dan kalau lagi malas masak. Terus rice cooker. Rice cooker. Pastilah ya, biar gampang masak nasi, tinggal pencet aja. Terus saus cabe, entah Saus kenapa cabe. yang pedesnya pas tuh cuma dari Indo. Sama bon cabe, tapi level 15 aja soalnya nggak kuat pedas. Terakhir, bekas tempat kue yang pasti isinya bukan kue. Hai. Oke, menurut kalian barang apa lagi nih yang selalu ada di rumah kita? Sejauh ini, selama tinggal di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur, udah 2 tahun. Sudah 2 Dan tahun, guys. sebelum-sebelumnya juga saya sempat visit ke Malaysia gitu kan, bareng orang tua atau bareng teman-teman. Pengalaman saya interaksi sama orang lokal tuh selalu menyenangkan, selalu berkesan baik. Dan itu sangat bertolak belakang kadang-kadang ya, sama interaksi netizen-netizen Indonesia sama netizen-netizen Malaysia gitu, yang kayak air dan api, kayak kucing dan anjing, kayak selalu berantem, selalu klaim inilah, klaim itulah gitu. Tapi sebenarnya kalau di dunia nyata itu Baik. kita tuh interaksi kayak ya biasa aja, beneran kayak temen biasa gitu. Nah, Nggak guys. pernah yang berantem gak jelas gitu. Nah, ini pendapatnya. Coba deh teman-teman yang orang Indonesia mungkin bisa sharing juga pengalamannya gimana ketika kalian berinteraksi sama orang Malaysia di Malaysia, atau mungkin orang Malaysia yang datang ke Indonesia, Nah, coba, interaksi sama guys. orang Indonesia, itu gimana pengalaman Komen di kalian? ruang komentar di bawah guys. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Nggak kerasa kayak lagi di luar negeri. Ini buktinya. Kan aku dengar sikapmu. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Senin depan kita rapat ya. Oh, maaf Pak, nggak bisa. Hari Senin depan libur nasional. Kalau Senin depannya lagi, Sama juga, libur nasional. Aku orang Indonesia, kerja Banyak di cuti di Malaysia. Ini pengalaman dan opini pribadi saya, bahwasannya warga negara asing di sini cenderung lebih ekspresif dan agresif.
selama saya tinggal di Jakarta, walaupun kita juga banyak warga negara asing, tapi kalau saya lagi pergi sendiri kayak ke kafe gitu, itu tenang-tenang aja hidupnya, nggak ada yang ngajakin kenalan atau minta nomor HP gitu. Di sini, terutama di KLCC sama Bukit Bintang, itu waspada aja deh. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Setiap kali keluar rumah beli makanan, beli sayur mayur, beli baju, beli sepatu, pasti otak ini aktif berhitung. 20 ringgit dikali 3, 60 ribu rupiah. Tunggu, tapi kan sekarang ringgit 3.400. 68.000. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Percaya deh, sewa apartemen di sini harganya lebih masuk akal dibandingkan di Jakarta. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Kalau cerita bagus-bagusnya Malaysia, pasti di komen, ya udah sana pindah aja jadi warga negara Malaysia. Hari ini tepat 2 tahun saya pindah ke Kuala Lumpur. Seru, banyak pengalaman baru, ketemu orang baru, coba-coba hal baru. Tinggal di luar negeri melatih kita jadi lebih mandiri, terbiasa ngapa-ngapain sendiri. Tinggal di luar negeri nggak selamanya enak. Betul. Pasti ada momen dimana kamu kangen sama keluarga dan teman-teman. Betul. Kalau kamu gimana? Mau coba nggak tinggal di luar negeri? Guys, gimana guys? Perbedaan yang paling kerasa ketika pertama kali pindah dari Jakarta ke Kuala Lumpur ini nih. Video ini diambil jam 7:10 sore dan masih terang. Sunset di sini tuh jam 7 sampai setengah 8 gitu deh. Nah, ini penampakan jam setengah 8 nih. Ini jam 6 sore, baru bubaran kantor. Kalau di Jakarta jam 6 sore tuh lagi sunset-sunsetnya ya. Ini masih terang. Karena sunsetnya lebih lambat dari Jakarta, saya ngerasa kayak ada waktu ekstra gitu buat jalan-jalan sore habis pulang kerja. Oke, jadi saya lagi bikin video untuk TikTok juga sambil scrolling-scrolling komen gitu kan, baca-bacain komen. Terus, kok hari ini banyak banget yang tanya, Kak tinggal di Malaysia, dengar suara azan nggak? Terus kayak loading dikit gitu kan, kayak pertanyaan macam apa ini gitu. Di Malaysia itu kan penganut Islamnya tinggi ya, jadi masjid juga tersebar di mana-mana gitu. Banyak. Nah, saya sendiri tinggal di pusat kota, kelihatan nggak? Nah, itu masjid terdekat dari sini, ini pusat kota ya, masjid terdekat dari sini tuh sekitar 1,5 kilo dari sini kalau jalan kaki, dan kedengeran kok azan, ini baru aja maghrib kedengeran azan, walaupun mungkin memang kan ini kan deket jalan raya, jadi bising suara kendaraan, apalagi ini Jumat malam gitu kan, tapi masih kedengeran suara azan. Memang. Jadi, saya nggak ngerti itu pertanyaan bisa dari mana dan siapa yang nggak bisa dengar suara azan di Malaysia. Oke guys, jadi itu pendapat orang Indonesia yang jujur tentang Malaysia. Dan sebenarnya dia mau berkongsi pengalaman dia bekerja di Malaysia nih, selama berada di Malaysia, bagaimana dia punya suasana, dia punya pengalaman yang ada di Malaysia kan. Jadi ternyata baik-baik saja netizen-netizen ataupun orang-orang di Malaysia juga pun bukan seperti yang di dunia internet nih, yang di komentar Facebook, TikTok atau Facebook begitu. Tidak, jauh sekali guys. Jadi ini satu video yang menarik lah bagi saya, mengedukasi juga. Jadi jangan terlampau percayalah dengan komentar-komentar netizen-netizen Malaysia dan Indonesia yang selalu berantem. Memang selalu berantem, seperti anjing dan kucing, seperti api dan air, sentiasa ada yang tidak kena. Tapi kalau di dunia nyata nih guys, orang Indonesia, orang Malaysia itu semua oke aja. Semua senang bergaul, senang bertutur, senang berbicara gitu. Cuma di internet, di dunia maya nih, di alam maya, di media sosial lah nih yang kita selalu berantem. Itu kalau menurut saya guys. Jadi maka video yang saya bawakan ini membawa edukasi, memberi hiburan dan wawasan buat semua kawan-kawan yang menonton. Sampai jumpa di episode akan datang. Sampai sini dulu video pada kali ini. Moga kawan-kawan suka dan terhibur dengan video kali ini guys. Oke, jadi assalamualaikum. Salam Nusantara, good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.